Nah, total return dari investasi Apriani dalam setahun adalah sebesar 599 juta per tahun atau 49 juta per bulan. Halo semuanya, balik lagi bersama gue Raymond Bonardo. Nah, di video kali ini gue bakal ngebahas topik yang lagi ramai diperbincangin beberapa hari ke belakang, yaitu tentang kemenangan ganda putri badminton kita Indonesia berhasil meraih gold medal di Olimpiade Tokyo 2020. Sebelumnya gue mau congratulations buat Gracia Poli dan Apriani, kalian sudah mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional. Tapi ini kan channel edukasi investasi ya. Kenapa gue bahas topik ini? Apa hubungannya? Nah, kita hubungin guys, tenang aja. Nah, di video kali ini gue bakal coba ilustrasi dari hadiah yang mereka berdua dapatkan. Gimana sih alokasinya ke instrumen investasi agar bisa memberikan return investasi yang optimal. So, stay tune di video kali ini ya guys. Nah, buat kalian yang belum kenal gue, kenalin nama gue Raymond Bonardo. Melalui channel ini, harapannya kita, gue dan kalian bisa sama-sama belajar nih tentang yang namanya investasi, baik itu investasi saham, investasi reksadana, investasi kripto, investasi P2P lending, dan lain-lain. So, buat kalian yang berbaik hati, monggo di-subscribe ya, biar gue makin semangat untuk buat konten edukasi. Oke, kita sekarang ke topiknya. Sebelumnya, gue udah nge-list down nih beberapa hadiah yang mereka berdua dapatkan. Gue nge-research dari beberapa sumber ya guys. Yaitu yang pertama ada fresh money, di mana uang 5 miliar rupiah dari Kemenpora untuk masing-masing pemain. 5 miliar guys. Kemudian yang kedua 500 juta untuk masing-masing pemain dari Crazy Rich Malang atau Miss Glow. Yang ketiga 500 juta untuk masing-masing pemain dari Grab Indonesia. Yang keempat 100 juta khusus nih untuk Apriani dari anggota DPR Tina Nur Alam. Mantep banget nih, dapat 5,5 M ya guys seorang. Nah, lanjut nih ke tanah, rumah, dan apartemen. Itu pertama 1 unit rumah di PIK untuk masing-masing pemain dari Agung Sedayu Group. Nah, yang kedua 1 unit rumah untuk masing-masing pemain dari Real Estate Indonesia. Dan ketiga 1 unit rumah dan tanah di Tomohon, Sulawesi Utara khusus untuk Gracia dari Wakil Wali Kota Tomohon. Karena si Gracia ini asalnya dari Tomohon guys. Yang keempat 1 unit rumah di Tomohon, Sulawesi Utara khusus untuk Gracia dari Gubernur Sulawesi Utara. Dia dapat 2 rumah nih guys di Tomohon. Kemudian yang kelima 1 unit rumah dan tanah di Konawe, Sulawesi Tenggara khusus untuk Apriani. Dan yang keenam 1 apartemen untuk masing-masing pemain dari B Residence BSD. Kemudian ke segmen travel nih. Yang pertama, travel liburan ke destinasi wisata prioritas dan wisata ke Wakatobi dari Sandiaga Uno Kemenparekraf untuk masing-masing pemain. Kemudian tiket PP Jakarta Tokyo selama setahun dari KBRI Jepang untuk masing-masing pemain. Kemudian free stay selama setahun di Bobo Box. Next, segmen makanan dan minuman. Gratis order GrabFood setahun dari Grab. Kemudian yang kedua, kopi gratis seumur hidup dari Filosofi Kopi. Kemudian yang ketiga, Warpopski memberikan gratis makan selama 2 tahun. Kemudian Boga Group juga memberikan gratis traktir makan selama setahun. Boba gratis seumur hidup dari The Boba Time. Kemudian yang keenam, makan gratis selama 3 tahun di Lawless. Yang ketujuh, gratis makan di The Cilok saja selama seumur hidup. Kemudian yang ke-8, burger gratis seumur hidup dari Burger Bangor. Kemudian ke franchise itu mereka dapat 1 cabang bakso aci untuk masing-masing pemain dari YouTuber Arif Muhammad. Kemudian yang kedua ada 1 outlet es teh dari pemiliknya. Kemudian logam mulia, yang pertama mereka dapat tabungan 3 kg emas dari Pegadaian atau kurang lebih senilai 2,8 miliar untuk semua atlet nih peraih medali. Kemudian yang kedua logam mulia 10 gram dari Laku Emas.
Nah ini menarik nih guys, ada investing toolsnya. Yang pertama itu Gracia dan Apriani juga akan mendapatkan hadiah saham dan seumur hidup 0% biaya broker dari Ajaib. Kemudian yang kedua, dapat ratusan juta dana investasi dari iPod atau Indo Premier. Kemudian lain-lain dapat iPhone 12 Pro Max dari Eka Seluler untuk masing-masing pemain. Itu dia list down hadiah-hadiah yang mereka berdua dapatkan. Tapi sebenarnya masih ada lagi selain dari yang gue list down. Tapi menurut gue dari list down yang gue bikin, ini merupakan hadiah yang benar-benar menarik banget ya guys. Siapa yang gak bahagia ya guys dapat hadiah sebanyak itu? Tapi kita nggak boleh lihat dari hadiahnya doang guys. Di balik semua itu pasti ada perjuangan yang gila-gilaan dari mereka berdua. Nah di sini gue bakal coba ambil hadiah yang uang cash aja guys atau tunai, yaitu untuk Gracia sendiri dapat 5,5 M dan Apriani sendiri dapat 5,6 M. Gue ambil 5,5 M ya untuk keduanya guys. Oke, coba kita hitung untuk Gracia dulu. Kenapa gue pisah? Karena perbedaan umur mereka cukup jauh guys, dimana Gracia itu berumur 33 tahun dan Apriani sendiri berumur 23 tahun. Gracia dengan hadiahnya 5,5 M dimasukkan ke instrumen apa aja nih? Yang pertama dan yang utama itu dana darurat ya guys. Kita ilustrasikan dimasukkan ke reksadana pasar uang. Masukin 5% aja nih dari 5,5 M, yaitu sekitar 275 juta. Karena dana darurat itu dihitung dari berapa sih biaya kebutuhan hidup kita per bulan, baru dikalikan dengan berapa bulannya. Biasa untuk kita yang belum punya tanggungan 3-6 bulan, untuk yang udah punya tanggungan mungkin 12 bulan ke atas ya. Kan di sini 275 juta ya guys. Jadi kalau dibagi 12 atau 1 tahun itu besarnya 20 jutaan per bulan. Jadi menurut gua itu masih wajar kebutuhan hidup untuk pasangan baru, karena menurut riset gua si Gracia ini baru menikah guys di tahun 2020. Jadi untuk pasangan baru dengan 20 jutaan per bulan itu sangat cukup. Dan kalau dimasukkan ke reksadana pasar uang dengan return 5% per tahun, maka return yang didapatkan adalah sebesar 13,7 juta atau 1,1 juta per bulan nih guys. Kemudian yang kedua, dimasukkan ke obligasi atau reksadana pendapatan tetap. Nah untuk obligasi dan RDPT ini kita masukkan 80% dari 5,5 M, yaitu 4,4 miliar. Kenapa persentase untuk obligasi dan RDPT ini besar banget? Karena gue asumsi mereka udah punya rumah, sudah punya kendaraan. Nah, jadi mending dimasukkan ke instrumen investasi yang aman aja dalam jangka waktu ya menengah, dengan return yang bisa lumayan lebih besar daripada deposito atau reksadana pasar uang. Kalau dimasukkan ke obligasi atau RDPT dengan return 7% per tahun, mereka akan mendapatkan return sebesar 308 juta per tahun atau 25,6 juta per bulan. Kemudian sisanya nih 15% dari 5,5 M bisa dimasukkan ke instrumen investasi yang lebih jangka panjang, yaitu seperti saham atau reksadana saham, yaitu sebesar 825 juta. Dengan asumsi return 12% per tahun, maka return yang didapatkan adalah sebesar 99 juta per tahun atau 8,2 juta per bulan. Jadi kalau kita total, return yang didapatkan oleh Gracia itu sebesar 420.750.000 setahun atau 35 jutaan per bulan nih guys. Nah kali ini kita coba bahas untuk yang Apriani ya guys. Yang pertama itu dan yang utama itu adalah dana darurat. Kita masukkan ke reksadana pasar uang atau RDPU, masukin sebesar 2,5% dari 5,5 M, yaitu sebesar 137,5 juta. Nah, kenapa nih lebih kecil dibandingkan Gracia? Ya karena Apriani itu belum ada tanggungan, jadi dengan asumsi 137,5 juta itu sudah sangat cukup untuk menjadi dana darurat Apriani, baik itu selama setahun ataupun 6 bulan. Jika asumsi return 5% per tahun, maka return yang didapatkan adalah sebesar 6,8 juta per tahun atau
570.000 per bulan. Nah, yang kedua nih guys, sama kita masukkan ke obligasi atau reksadana pendapatan tetap, di mana 22,5% dari 5,5 M kita masukkan ke obligasi atau RDPT, yaitu sebesar 1,2 M. Jika menghasilkan return 7% per tahun, maka hasil yang didapatkan adalah sebesar 86 juta per tahun atau 7,2 juta per bulan. Nah, kemudian alokasi yang ketiga itu ke saham atau reksadana saham. Itu kita masukkan 65% dari 5,5 M atau sebesar 3,5 miliar. Wah, kenapa besar banget alokasinya ke saham atau reksadana saham? Karena instrumen saham atau reksadana saham itu kan jangka waktu panjang. Jadi asumsinya adalah Apriani memiliki kebutuhan jangka panjang, yaitu seperti membeli rumah, membeli kendaraan, untuk membayar pendidikan, dan lain-lain. Jadi untuk saat ini asumsinya Apriani belum membutuhkan dana yang besar, jadi dimasukkan ke instrumen investasi yang lebih jangka panjang. Jika asumsi return per tahun adalah 12%, maka hasil yang akan didapatkan adalah sebesar 429 juta per tahun atau 35,7 juta per bulan. Nah, kemudian 8% dari 5,5 M atau sekitar 440 juta itu dialokasikan ke peer-to-peer lending. Kenapa? Karena bisa menghasilkan return yang lebih daripada instrumen konservatif lainnya seperti deposito, reksadana pasar uang, dan obligasi. Di usianya di early 20, risk appetite-nya itu akan lebih agresif. Jadi alangkah baiknya dimasukkan ke instrumen investasi yang lebih menawarkan return lebih besar. Jika asumsi return 10% per tahun, maka yang akan didapatkan adalah sebesar 44 juta per tahun atau 3,6 juta per bulan. Dan sisanya 2% atau sebesar 110 juta itu kita masukkan ke dalam instrumen investasi yang lebih high risk, yaitu contohnya cryptocurrency. Tapi jangan masukin Dogecoin ya guys. Nah, jika asumsi return yang didapatkan dalam setahun itu 30%, maka hasil yang akan didapatkan adalah sebesar 33 juta per tahun atau 2,75 juta per bulan. Nah, total return dari investasi Apriani dalam setahun adalah sebesar 599 juta per tahun atau 49 juta per bulan. Kalau kita bandingkan, asumsi return yang didapatkan Apriani itu lebih besar. Tapi ingat selalu bahwa return yang besar akan selalu didampingi dengan resiko yang besar pula. Itu dia guys, kira-kira ilustrasi bagaimana sih Gracia dan Apriani mengalokasikan hadiah mereka, terutama uang tunai, ke dalam beberapa instrumen investasi agar bisa memberikan return yang optimal. Yap, sekian video kali ini. Harapannya video ini bisa bermanfaat nih dan mengedukasi buat kita semua. Kalau ada kritik dan saran, drop comment below. Thank you for watching. Invest now or never.